بغا يفتح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jendela Dunia, kembali kita akan berbincang-bincang tentang apa yang paling hangat terjadi di dunia saat ini. Dan beberapa hari lagi akan dilakukan prosesi pemakaman Syahid Sayyid Ali Khamenei, pemimpin besar revolusi Islam Iran yang gugur syahid pada tanggal 28 Februari 2026 akibat agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis. Dan kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita adalah Bapak Mukhlisin Turkan LC. Beliau adalah alumnus Al-Mustafa International University. Dan saat ini beliau adalah Ketua Humas Media dan Penerangan Dewan Pimpinan Pusat Ahlul Bait Indonesia atau DPP ABI. Dan tema utama kita yang sudah saya singgung, menjemput pulang sang pemimpin. Dan ini menjelang prosesi pemakaman Syahid Sayyid Ali Khamenei. Bapak Mukhlisin Turkan, mungkin Anda ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bagaimana Anda melihat tema ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Saleh yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat berbincang-bincang dengan channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Beberapa tahun yang lalu memang kami pernah ke Iran, ke Qom dan belajar untuk beberapa tahun sampai selesai S1, kemudian kami kembali ke Indonesia, kemudian beraktivitas, dan saat ini kami selain mengajar di Pondok Pesantren Darut Takrib, kami juga melakukan aktivitas sosial, termasuk terlibat di dalam organisasi seperti Ahlul Bait Indonesia. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan, Bang Saleh. Terima kasih. Dan sahabat Jendela Dunia, saya Saleh Lapadi, jurnalis IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting, akan memulai bincang-bincang kami tentang sosok yang telah berpulang ini. Mungkin saya akan memulai dari kesan pertama Anda sebagai alumnus dari Al-Mustafa International University yang memiliki banyak cabang di berbagai negara dan pusatnya adalah di Iran. Tentu saja saya ingin mengetahui bagaimana Anda pertama kali mengenal Sayyid Ali Khamenei sebelum beliau menjabat sebagai pemimpin besar revolusi Islam Iran, ataukah setelahnya Anda mengenal beliau? Ya, mungkin bisa kita bagi dua periode, Bang Saleh ya. Bahwa periode pertama yaitu mungkin kita masih aktif di sekolah-sekolah formal, yaitu SD, SMP, dan SMA sebelum kita mondok. Kita mengenal beliau sebagai seorang presiden Republik Islam Iran. Sehingga ketika itu kita belum kenal beliau sebagai sosok pemimpin, tetapi yang kita kenal adalah sebagai seorang presiden Republik Islam Iran. Dan paling menonjol dari apa yang disampaikan itu adalah ketika beliau berpidato di Dewan PBB pada saat itu, kalau tidak salah di periode kepemimpinan beliau yang kedua, bagaimana beliau menceritakan tentang posisi Iran, posisi Republik Islam Iran, kemudian perang yang dipaksakan selama 8 tahun dengan Irak waktu itu, juga bagaimana arogansi global yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap dunia Islam pada saat itu. Itulah kemudian yang menjadi pemahaman kami terhadap sosok seorang presiden, ya, yang saat itu sebagai presiden. Kemudian kami pindah ke pondok pesantren, sambil sekolah kami pondok pesantren di Al-Hadi pada saat itu. Nah, di saat itulah kami kemudian mengenal sosok ini tadi yang kita kenal sebelumnya sebagai presiden, karena apa yang disampaikan oleh asatid-asatid kita, barulah kita
mengetahui siapa yang sebenarnya dengan sosok ini tadi, yaitu sebagai seorang pemimpin, sebagai leader, rahbar. Demikian itu Bang Saleh ya. Jadi 2 periode itu. Ya. Mhm. Dan kita coba melihat, mungkin Anda pasti punya sisi yang jarang mungkin diinformasikan, atau ke media-media resmi tidak menceritakan masalah ini. Sebagai seorang alumnus dari Universitas Internasional Al-Mustafa, pasti saja ada cerita-cerita, kisah-kisah yang mungkin menurut Anda sangat menarik, memiliki momen-momen tertentu, bahkan juga menginspirasi Anda dalam kehidupan selanjutnya. Mungkin Anda mau menceritakan kisah-kisah ini atau informasi-informasi tidak resmi ini? Mungkin ada 2 sisi yang ingin yang itu kita dapatkan dari asatid-asatid kita, yang mungkin ini mungkin sulit didapatkan di media ya, di media sosial, karena ini dari mulut ke mulut, dari riwayat itu dari mulut ke mulut. Nah, itu kita dapatkan baik itu dari asatidah kita di Jamiatul Mustafa maupun di Indonesia. Ada satu momentum di mana beliau pada saat itu kita tidak tahu beliau di penjara yang keberapa. Yang kita tahu beliau di penjara oleh Safak itu kalau tidak salah itu sampai 8 atau berapa kali itu. Tapi di peristiwa ini kita tidak tahu persisnya yang keberapa. Tapi ketika beliau di penjara itu di bulan Ramadan. Nah, di saat itulah beliau mencoba menghindari sesuatu hal yang menurut beliau itu masih subhah ketika makan makanan yang diberikan dari sipir penjara. Karena itu beliau merindukan makanan yang dimasak oleh istrinya, keluarganya. Kemudian dari situlah kemudian beliau mendapatkan itu, dapatkan kiriman. Nah, bukan kemudian dihabiskan untuk pribadi beliau sendiri, tetapi disisihkan kemudian juga dibagikan kepada orang-orang yang juga senasib dengan beliau pada saat itu. Tidak berhenti di situ, dari sisi kemanusiaannya juga menjaga bagaimana subah tidak bisa masuk ke dalam pribadi beliau yang mempengaruhi pemikiran beliau, tapi juga sisi kemanusiaan, empati kepada orang-orang yang juga senasib dengan beliau dengan menyisihkan itu. Bahkan di saat yang seperti itu dia sisipkah nanti untuk iftar. Jadi untuk sahur. Jadi iftar itu nanti disisihkan untuk itu. Menurut saya luar biasa bagaimana menjaga supaya subah tidak bisa masuk ke dalam perut beliau. Bahkan sampai iftar dan sahur pun tetap beliau sisipkan untuk makanan yang dikonsumsi dari keluarga dan dimasak oleh keluarga. Itu dari sisi itu. Kemudian di saat yang sama beliau tidak berhenti sebagai seorang mubalik. Jadi walaupun di dalam penjara beliau juga mengajari kepada mereka-mereka itu yang juga senasib dengan beliau tentang agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Al-Qur'an, supaya ada keterikatan dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hubei dan segala macam. Itu yang dilakukan beliau, padahal pada saat itu kondisi betul-betul ya untuk orang biasa mungkin untuk melakukan hal yang semacam itu agak sulit dengan kondisi yang diawasi seperti itu, tapi beliau tidak pernah patah semangat, terus menyampaikan pesan-pesan Islam, pesan-pesan agama itu kepada mereka. Itu mungkin dua sisi yang kami dapatkan dari guru-guru kita, dari sisi menjaga makanan supaya subhat tidak bisa mempengaruhi kita, kemudian dari sisi bertanggung jawab sebagai seorang ulama, tanggung jawab sebagai seorang pendakwah, tidak boleh kemudian habis atau hilang begitu saja karena ada beberapa hambatan-hambatan. Tapi hambatan itu yang dijadikan sebagai metode untuk mendakwahkan seperti itu. Dua sisi itu mungkin Bang Saleh. Ya. Ya, terima kasih. Jadi dalam kondisi tertekan sekalipun, beliau masih tetap pertama menjaga masalah syariat, dan yang kedua beliau masih tetap berdakwah ya. Luar biasa. Betul. Nah, Betul. karena kita sekarang sedang menjelang prosesi pemakaman
Syahid Sayyid Ali Khamenei. Nah, buat kalangan Syiah di Indonesia, apa sih yang persiapan yang dilakukan menghadapi atau mengamati dan melihat prosesi pemakaman ini? Apakah mungkin di Indonesia orang mungkin bisa, boleh jadi mungkin nonton bareng misalnya ya apa, siaran langsung dari Iran misalnya, ataukah mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan oleh para kaum Syiah di Indonesia? Nah, ini menarik Bang Saleh. Dan kami juga sebelum ini kami sering duduk dengan teman-teman, terutama mereka-mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir dalam prosesi itu, tidak bisa terbang ke Teheran untuk menyaksikan secara langsung. Harapan dari teman-teman itu terutama dari kawan-kawan di Jawa Tengah, berharap kalau memang nanti misalnya IRIB menyiarkan secara langsung, kemudian men-share link itu supaya bisa ditonton, itu harapan yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan kita di Indonesia yang punya ikatan batin dan ikatan emosional dengan Rahbar, berharap perpisahan terakhir ini betul-betul walaupun dari jarak yang luar biasa jauhnya, tetapi beliau, mereka-mereka ingin menyaksikan runut dari awal sampai akhir, sampai beliau nanti dimakamkan. Itu harapan dari teman di Indonesia, terutama kawan-kawan yang punya ikatan emosional dengan Rahbar. Itu pertama yang diharapkan, dan ini pesan memang beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman, baik itu di Dewan Pimpinan ABI, untuk disampaikan ke daftar Rahbar supaya harapan dari masyarakat Indonesia yang cinta ini betul-betul terlaksana. Itu mungkin ini wasilah antum juga bisa disampaikan ke IRIB bahwa itu harapan yang luar biasa untuk perpisahan terakhir dengan orang yang dicintai selama ini. Mungkin itu harapannya. Yang kedua, Imam Ali Khamenei di mata sebagian ikhwan komunitas Syiah di Indonesia itu selama ini tidak dilihat dari sebagai seorang manusia biasa. Beliau bukan sosok seorang yang kita kenal seperti kiai-kiai dan ulama-ulama biasa, tetapi beliau adalah sosok yang berbeda, sehingga harapan-harapan yang diinginkan oleh teman-teman di komunitas Syiah itu, perlawanan yang sudah dinyalakan dan perlawanan yang sudah diwariskan ini kemudian mudah-mudahan sepeninggal beliau ini tetap terjaga di hati komunitas di Indonesia. Itu mungkin harapan-harapan dan persiapan-persiapannya, yaitu mudah-mudahan bisa menyaksikan secara langsung proses itu, Bang Saleh. Mungkin demikian ya. Ya. Mengapa saya tanyakan hal yang seperti ini? Karena sebagai sebuah informasi bahwa siaran langsung dari IRIB itu sendiri adalah bisa dinikmati lewat saluran television, itu bisa dinikmati dari sana. Namun mengapa saya tadi menyinggung mungkin nonton bareng, mengapa? Karena biasanya menggunakan bahasa Persia, jadi ini mungkin perlu ada transformasi pemahaman dari apa yang sedang dilakukan di sana. Mungkin kadang-kadang juga karena beda budaya, para yang melihat dari Indonesia mungkin perlu diberikan penjelasan apa itu sebenarnya. Santo. Mungkin sebagai catatan Bang Saleh, television kalau mungkin di sebagian tempat ya, kalau di tempat saya itu tidak bisa diakses. Oh begitu. Jadi television pun tidak bisa diakses, kemudian aparat juga tidak bisa diakses, sehingga yang kita harapkan itu misalnya melalui saluran-saluran misalnya kayak semacam ini misalnya. Ya. Minta maaf, itu karena terhambat koneksi karena memang dibatasi sepertinya. Jadi kami tidak tahu apakah yang pemerintah Indonesia atau Iran, tapi berkali-kali kami ingin menyaksikan itu tidak bisa melalui television.
Oh, ya, 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 bisa dimengerti. Memang pada waktu perang kemarin, yang perang Ramadan atau perang 40 hari itu, internet Iran yang menghubungkan Iran dengan dunia internasional itu memang diputus. Bukan diputus sih sebenarnya, diblokir supaya memang kalaupun ada serangan siber itu bisa cegah gitu. Namun setelah berjalan beberapa waktu setelah selesai perang, uh, internet internasional ini pun mulai dibuka. Ada kemungkinan memang kalau seperti yang tadi kekhawatiran itu bahwa dalam prosesi pemakaman ini juga ada kemungkinan akan terjadi gangguan-gangguan yang seperti itu. Namun mungkin akan kami usahakan untuk memberikan informasi lewat kanal-kanal media sosial dari IRIB nanti. Aksan, terima Ya. kasih Bang Saleh. Terima Terus kasih. kita akan beranjak ke bincang-bincang selanjutnya mengenai pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan oleh Syahid Ali Khamenei ini dengan masyarakat, dengan berbagai kalangan masyarakat, bahkan dalam beberapa tahapan tertentu dengan pejabat pemerintah dan pejabat dari negara-negara asing. Kira-kira apa sih yang Anda lihat selama ini beliau bagaimana berinteraksi dengan baik masyarakat biasa maupun pejabat ataukah mungkin juga pejabat-pejabat asing? Apakah ada pola tertentu yang membuat Anda terinspirasi dari pola-pola yang beliau lakukan ini? Uh, Menurut kami, pengamatan kami ya, bahwa interaksi yang dilakukan oleh Syahid ini tidak terbatas untuk rakyat Iran saja, tetapi juga kepada masyarakat dunia. Bisa kita bayangkan bagaimana beberapa kali beliau juga menulis surat khusus misalnya untuk pemuda-pemuda Eropa, Ya, kemudian ya. pemuda Amerika, kemudian Asia. Ini menunjukkan pola-pola yang mungkin kalau kita mau menganalisisnya mungkin agak kesulitan, tetapi bahwa Rahbar memandang masyarakat ini betul-betul dalam pandangan Islam dan dalam pandangan universal Islami. Itulah yang kemudian eh, Rahbar tidak pernah melihat masyarakat itu hanya bagian Iran saja, tetapi seluruh dunia ini dalam cakupan bagaimana mereka mendapatkan pencerahan-pencerahan dan pemahaman-pemahaman yang baik tentang Islam. Kalau surat-surat yang kita baca misalnya yang dikirim melalui media-media ya yang kita baca itu kepada pemuda-pemuda Eropa, kemudian ke Amerika, itu kan bagaimana ingin menunjukkan ada kekuatan besar, ada arogansi besar yang saat ini ingin menghegemoni dunia. Terutama targetan-targetan itu adalah posisi negara-negara yang mau merdeka, salah satunya adalah Iran. Itulah kemudian yang disampaikan oleh Rahbar. Sehingga mungkin agak sulit kita menganalisis secara detail pola seperti apa, tapi bahwa yang kita pahami inilah konsep keislaman, inilah konsep yang dibangun oleh melalui bahwa Islam membawa rahmatan lil alamin, sehingga tidak terbatas pada Islam saja atau bangsa Iran saja, tapi menyeluruh dan itu dunia. Itu menurut kami Bang Saleh ya, yang kami lihat. Terus kita akan beranjak ke momen duka dan empati. Tadi sudah diceritakan tentang empati beliau bagaimana ketika di penjara walaupun makanan untuk berbuka puasa dan sahur itu pun sedikit, beliau tetap berbagi dengan mereka yang satu sel ataukah yang berada di penjara yang sama. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah semenjak beliau menjadi pemimpin revolusi Islam sampai saat ini, beliau juga kehilangan banyak orang-orang dekatnya, apakah itu dari kalangan militer ataukah yang lain dari keluarganya sendiri misalnya.
terutama juga ketika serangan terbaru ini juga keluarganya banyak yang syahid begitu kan. Dan sebelumnya juga misalnya orang-orang dekat beliau walaupun berbeda negara seperti Said Hasan Nasrullah. Nah, bagaimana Anda melihat beliau, empati beliau baik tidak hanya kepada orang-orang terdekatnya, tidak hanya kepada masyarakat Iran, tapi kepada dunia. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, Bang Saleh, bahwa ini pandangan Islam, ini pandangan ideologi dunia, ideologi yang saat ini memang eh, eh, ada di dalam diri beliau. Bahkan di dalam konteks-konteks tertentu, Rahbar itu bukan hanya menyampaikan bela sungkawa dalam bentuk misalnya pernyataan atau surat, tapi beliau juga hadir. Contoh misalnya yang kita saksikan ketika terjadi gempa bumi di Bam. Nah, di tahun berapa itu saya lupa, tetapi itu kan kita bisa menyaksikan bagaimana Rahbar kedekatan dengan orang-orang yang dicintai. Beliau tidak kemudian memisahkan ini orang yang lebih dicintai atau tidak, semua rakyat itu dicintai. Beliau hadir di sana beberapa kali menyaksikan, kemudian walaupun sekali-kali beliau menyamar tidak diketahui oleh masyarakat, tapi beliau hadir makan bersama mereka, kemudian berbincang-bincang dengan mereka. Disitulah kemudian beliau melihat apa dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang kehilangan, termasuk orang-orang dekat seperti Qasim Sulaimani, Said Hasan Nasrullah. Itu juga perasaan itu juga hampir sama dirasakan ketika beliau hadir di dalam tempat-tempat bencana dan segala macam. Jadi itulah konsep yang diusung oleh beliau, dan itulah kepemimpinan Islam yang sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang yang punya posisi maka lebih ditonjolkan atau tidak. Beliau sama, dan itu dicontohkan dalam bentuk-bentuk kunjungan, baik itu diketahui oleh masyarakat atau tidak. Mungkin itu Bang Saleh ya, jadi beliau betul-betul bersama mereka. Bapak Mukhlisin, kalau kisah seperti yang begini itu saya lalu teringat bahwa beliau juga tidak hanya mengunjungi keluarga syuhada yang beragama Islam, ternyata juga beliau mengunjungi keluarga syuhada yang beragama Kristen di Iran sini. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang bagi beliau ada satu nilai nasionalisme atau ada yang lebih juga terkait dengan bahwa rakyat beliau tidak hanya seorang Muslim tetapi juga bahkan kepada mereka yang beragama Kristen atau agama-agama yang lain? Betul. Kalau kami melihat inilah Islam yang sebenarnya yang dijalankan oleh pemimpin kita. Karena kami pernah membaca satu hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika membagi umat ini menjadi dua bagian, ya, Anas sinfan akhun laka fiddin wa nadhirun laka fil khalq. Itu adalah semacam kaidah bagaimana seorang muslim, apalagi seorang pemimpin, memperlakukan mereka-mereka yang di luar seakidah atau di luar keagamaannya. Nah, menjadikan dia sebagai mitra, sebagai seorang, sebagai sahabat. Makanya itulah konsep dan kaidah yang harus dilakukan oleh seluruh pemimpin, apalagi pemimpin-pemimpin keagamaan. Sehingga tidak ada perbedaan antara yang syahid itu Muslim, maka dia diposisikan tertentu, Kristen diposisikan tertentu. Dan itulah yang dipraktekkan oleh pemimpin kita, Rahbar tadi itu syahid, dengan menggunakan kaidah apa yang disampaikan oleh Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu Bang Saleh ya. Jadi itulah Islam sebenarnya. Sebagai seorang alumnus dari Universitas Internasional Al-Mustafa, Anda bagaimana melihat Syahid Sayyid Ali Khamenei ini menyikapi para pelajar Hauzah maupun juga pelajar universitas? Jadi karena beliau melakukan pertemuan-pertemuan dengan kedua kalangan ini dengan cukup intens di Iran. Bagaimana pandangan Anda?
Kami melihat begini, dan itu saya teringat waktu beliau kunjungan di KOM. Saya lupa tahun berapa, Ya, ya. tapi waktu itu mengadakan kunjungan ke KOM dan kebetulan saya dan teman-teman pelajar Indonesia pada waktu itu memang diposisikan sebagai pelajar asing sehingga punya posisi di depan pada waktu itu Mhm. kami dan teman-teman. Ada satu kalimat yang beliau sampaikan dan itu hingga hari ini teringat kalimat itu. Ah. Pertama, tidak pernah memposisikan pelajar-pelajar asing ini sebagai tamu. Mhm. Beliau tidak memposisikan itu sebagai tamu, baik itu dia sebagai pelajar hauzah maupun mereka yang berada di universitas. Ah, ya. Tapi sebagai bagian keluarga besar. Mhm. Itulah poin pentingnya bahwa beliau tidak pernah membedakan antara mereka yang belajar di hauzah maupun di di universitas berbeda. Sama, mungkin saja strateginya yang berbeda. Tetapi bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan, mereka adalah bagian dari keluarga, itu tidak berbeda dengan baik mereka yang pelajar asing terutama ya yang berada di hauzah maupun ada di universitas. Itu yang kami dengar langsung dari apa yang Mhm. disampaikan beliau waktu di KOM pada saat itu. Itu luar biasa menurut saya Bang Saleh. Mhm. Menarik ya. Apakah ini Anda ingin menjadikan frasa kemanusiaan dari Syahid Sayyid Ali Khamenei bahwa dia tidak pernah membedakan antara orang asing maupun orang Iran, dalam matanya adalah semuanya sama begitu ya? Ya, betul. Jadi beliau sekali lagi melihat konsep keislaman bukan dari geografis tapi Mhm. ideologi, keyakinan, kebersamaan dan imamah. Mungkin itu yang menjadikan kita semua dimanapun Anda berada adalah bagian dari satu keluarga yang utuh. Itu mungkin yang pesan yang disampaikan oleh Rahbar dan itu mungkin pelajaran baik untuk kita sebagai orang yang mencintai beliau untuk minimal paling tidak mencoba memperlakukan itu terhadap kehidupan kita nanti di lingkungan-lingkungan kita, di sekitar kita. Mungkin itu Bang Saleh Mhm. pesannya. Anda telah mengutip ucapan beliau tentang sesuatu yang sangat humanis. Nah, saya ingin mengajak melihat paradoks kekuasaan dan kerendahan hati. Ketika Ya, seseorang berkuasa, biasanya itu menjadi arogan. Ketika seseorang ya. berkuasa, dia menjadi tidak ingin atau bukan tidak ingin, tetapi eh, kehilangan seperti kehilangan jati dirinya, kerendahan hati seperti tidak ada maknanya. Nah, bagaimana Anda melihat paradoks ini bisa di match dengan digabungkan dengan baik oleh Syahid Said Ali Khamenei ini? Uh, dalam pandangan saya bahwa uh, beliau ini tidak melihat jabatan itu bukan untuk popularitas. Beliau jabatan itu bukan tujuan. Beliau melihat jabatan apapun jabatan itu adalah wasilah untuk apa? Untuk penyempurnaan, kedekatan, untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dipahami oleh beliau sehingga di saat kekuasaan itu berada di tangan beliau, beliau menjabat presiden. Kemudian setelah presiden beliau sebagai rahbar yang itu dia menguasai atau seluruh kekuatan yang ada di Iran pada saat itu berada di tangan beliau. Tapi beliau tidak pernah memanfaatkan itu atau menggunakan kekuasaan-kekuasaan yang dimilikinya itu, peluang-peluang itu mungkin bisa dilakukan, tapi justru membagikan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang memang punya kelayakan untuk mengadop atau duduk di tempat-tempat itu. Karena itulah beliau tidak pernah melihat jabatan sebagai posisi tujuan, tetapi bagaimana ini dengan kekuatan dan jabatan tadi itu mengajak masyarakat bersama-sama untuk bersama-sama berjalan bersama dalam arti tazkiyatun nafs berjamaah. Tazkiyatun nafs berjamaah untuk apa? Membangun Jumhuriyah Islamiyah yang dalam pandangan kami ini bukan hanya dimiliki oleh
rakyat Iran, tapi bahwa ini adalah rintisan untuk persiapan muncul Sahibil Asri wa Zaman. Karena itulah Rahbar memahami bahwa kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki beliau bukan dalam rangka tujuan itu, tetapi ini dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, liyudhirahu ala dini kullih. Ini program Allah, proyek Allah SWT yang Maha Agung, harus terrealisasi, dan rintisannya untuk merealisasikan itu yang nanti akan diberikan Sahibil Asri wa Zaman adalah pembentukan Jumhuriyah Islamiyah. Karena itulah menjadi dasar jabatan dan kekuatan dan kekuasaan bukan untuk tujuan, tapi wasilah. Itu mungkin pandangan kami, Bang Saleh ya. Ya. Sebelum menutup pertanyaan terakhir tentang kesyahidan beliau, yang artinya adalah kepulangan, saya ingin mencoba mengajak Anda untuk melihat bagaimana seorang Syahid Sayyid Ali Khamenei yang mewarisi Iran yang porak-poranda dalam perang 8 tahun yang dipaksakan oleh Saddam Hussein dan bahkan dibantu oleh kekuatan Amerika maupun juga Uni Soviet waktu itu kalau tidak salah. Jadi artinya kekuatan Barat dan Timur bersatu melawan Iran. Kemudian setelah itu beliau harus mewarisi sanksi ekonomi Amerika yang sedemikian berat. Namun dalam perang terbaru yang terakhir ini, dalam perang 40 hari atau perang Ramadan itu, ternyata kemampuan militer Iran mampu menjawab dan bahkan bertahan sampai saat ini dari serangan dua kekuatan nuklir dunia, yaitu Amerika dan Israel. Anda melihat beliau sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa Iran yang porak-poranda menjadi Iran yang saat ini diakui oleh para analis dunia bahwa Iran telah terdongkrak menjadi kekuatan 4 dunia dalam kekuatan militer. Nah, Anda melihat kepemimpinan beliau seperti apa sehingga mampu membawa ini ke Iran dari arah yang seperti itu yang saya sampaikan tadi menjadi sampai yang saat ini? Mungkin kalau saya menjawab dari sisi agama, Bang. Oke, ya, nggak ada masalah. Ya, ada satu doa yang sering kita baca, doa keselamatan Sahibil Asri wa Zaman, itu ada kalimat hatta tuskinahu arboka tau'an. Jadi sampai engkau tempatkan beliau Sahibil Asri wa Zaman di saat masyarakat itu sukarela, siap. Sukarela, siap. Yeah. Kenapa? Apa yang dibangun oleh Imam Khomeini, kemudian dilanjutkan oleh Sayyid Ali Khamenei, dan sampai sekarang itu kepada Sayyid Mujtaba Khamenei, berkaitan dengan Jumhuriyah Islamiyah adalah dalam rangka mempersiapkan persiapan umat dalam rangka Zuhur Sahibil Asri wa Zaman. Sahibil Asri wa Zaman dalam rangka menerapkan ini. Kalau dari hadis-hadis yang kita baca, literasi-literasi, yang laul ardha qistan wa adlan. Ya. Itu berarti ada peperangan. Berarti di situ diperlukan kekuatan. Kekuatan ekonomi, keamanan, kekuatan militer, dan kekuatan apapun dalam rangka untuk mempersiapkan itu. Wa'ad adlan wa qistan itu bukan cerita fiktif. Berarti di situ ada konfrontasi dan segala macam. Iya. Pola ini dipakai oleh Rahbar, mulai dari Imam Khomeini, dilanjutkan dan dikuatkan oleh Sayyid Ali Syahid ya, Sayyid Ali Khamenei. Ini karena dalam rangka menuju ke sana, sehingga kata embargo, kata kemudian sekian tahun diasingkan dan segala macam itu karena untuk mempersiapkan tauan dan kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat berarti sisi politik, budaya, ekonomi harus dipersiapkan. Rahbar memulai itu. Karena itu kalau kemudian Rahbar atau Iran menjadi superpower dengan peperangan yang seperti itu, karena memang sejak awal mempersiapkan itu. Jadi ini berdasarkan ideologi, berdasarkan keyakinan, berdasarkan imamah, ini harus dipersiapkan untuk zuhur. Ya, jadi itulah yang mendasari sehingga kekuatan Iran
pasti akan maju dan akan semakin maju. Tidak mungkin kemudian turun ke bawah. Kalau dalam istilah antum tadi superpower, ya Iran akan menjadi superpower dengan kaidah dan keyakinan ini tadi, Bang Saleh. Wah, Ya, Anda menarik pahami sekali. seperti Sekarang saya ingin mengajak ke hal yang sangat personal sekali. Dalam tradisi Islam, kematian itu biasanya diistilahkan dengan pulang. ya, Apa makna kepulangan beliau bagi Anda pribadi? pulang dalam artian beliau syahid karena beliau orang yang salah satu orang yang mengejawantahkan ayat Al-Quran menurut saya. Sehingga pulang itu bukan ketiadaan, tapi justru pertumbuhan. Ketika ayat Al-Quran mengatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya ritual-ritual, haji dan segala macam, tapi seluruh hal yang berkaitan dengan penghambaan kepada Tuhan, maka itu dimaknai sebagai ibadah. Imam pada posisi ini sudah mewakafkan hidupnya untuk Islam, sehingga kematian apapun, keberpulangan apapun, dia akan meninggalkan bekas. Seperti Al-Husain alaihissalam yang mewakafkan hidupnya untuk itu, sehingga kepulangan tadi tidak menghabiskan atau menghilangkan programnya Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Cita-cita yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala tadi melalui imam-imamnya, melalui kakek-kakeknya kalau Imam Husain. Dan memposisikan dirinya orang yang mendapatkan amanah itu, sehingga kepulangan beliau sudah dipersiapkan sejak awal. Ini akan ada yang melanjutkan dan akan terwujud program Allah Subhanahu wa taala, baik ditentang oleh musuh-musuhnya maupun didukung oleh orang-orangnya. Program Allah pasti akan terlaksana. Jadi kepulangan dengan membawa pesan ini. Jadi bukan ketiadaan, tapi akan menumbuhkan semangat itu kepada orang lain. Itu yang saya pahami, Bang Saleh. Wah, luar biasa. Sahabat Jendela Dunia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Mukhlisin Turkan LC, alumnus Al-Mustafa International University. Beliau juga adalah Ketua Humas, Media, dan Penerangan Dewan Pimpinan Pusat Ahlul Bait Indonesia DPP ABI. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk berbincang-bincang dengan kami. Bapak Mukhlisin Turkan, ada pesan-pesan mungkin yang ingin Anda sampaikan? Mungkin waktu yang sempit ini saya akan menyampaikan ikhwan-ikhwan, para pemuda Ahlul Bait, komunitas Syiah terutama, bahwa seluruh keterbatasan yang kita miliki bukan berarti kita harus menyerah. Justru tantangan yang harus kita hadapi adalah tidak menyerah di dalam keterbatasan SDM, keterbatasan pengetahuan, literasi, dan segala macam. Tidak menjadikan kita tunduk pada situasi itu, tetapi justru kita harus menjadikan sebagai poros, sebagai perlawanan, istiqomah, mukawamah dalam rangka untuk mencapai cita-cita sama yang dicita-citakan oleh imam-imam kita, dilanjutkan oleh Imam Khomeini, dilanjutkan oleh Said Ali Khamenei, yang sekarang juga dilanjutkan oleh Said Mustafa Khamenei. Kita harus bersama di gerbang ini. Apapun batasan-batasan yang kita miliki, bahwa kita harus tetap istiqomah, kita harus mukawamah dan melawan keterbatasan itu, sehingga kita betul-betul bisa menghilangkan ketika di doa iftitah mengatakan wakillatu adadina wa kasratu aduwina, kita balik dari si intelektual, dari si skill, kita akan menjadi kasroh dalam skill, kasroh dalam pengetahuan, kasroh dalam strategi-strategi. Itu yang harus kita usahakan. Jadi kilah bukan menjadi batasan, tapi kilah akan kita ubah menjadi kasroh. Itu mungkin pesan kami kepada teman-teman Ahlul Bait komunitas Syiah di Indonesia, bahwa harus istiqomah, harus mukawamah. Ya. Mungkin itu Bang Sar. Sahabat Jendela Dunia, demikian tadi percakapan dan bincang-bincang saya. Dan saya Saleh Lapadi, jurnalis IRIB, mengajak Anda untuk tetap menanti acara Jendela Dunia selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To revive the hope